Oke, Balia Ibnu Malkan. Yap, Bener nggak? benar. Bener ya? Benar. Iya. Terima kasih loh sudah hadir di podcast Bangsa Bambu Runcing. Sama-sama. Iya, Balia, namamu unik loh Balia. Uniknya Iya unik. Karena kayak nama sering dikira perempuan. apa? Sering dikira perempuan. Bukan sering dikira perempuan. Kan ada bukan. Balia. Balia kan biasanya itu dipakai buat perempuan. Oh ya, biasanya Balia itu dikira perempuan ya. Enggak. Tapi Balia Ibnu Malkan itu setahu aku itu kayak nama nabi. Siapa tuh? Ada namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir. Ya, nama asli Nabi Khidir itu namanya Abul Abbas Balia Ibnu Malkan. Kok baru tahu? Wih, baru tahu ya? Iya, baru tahu ya Balia ya? Baru tahu hari ini, sumpah. Baru tahu kan? 22 tahun namanya itu baru tahu hari ini. Sebuah keajaiban. Alhamdulillah tidak mencari lagi ya. Tidak, iya benar. Ini aku kasih tahu. Nanti kamu bisa. Ini ilmu banget loh Kak, makasih loh. Iya, sama-sama. Makasih loh Kak. Iya. Balia. Iya, wah gila. Santai. Ini kita santai aja ya. Iya, santai. Aku tuh udah follow up kamu tuh berapa lama ya? Aku minta kamu tuh buat jadi narsum di sini gitu. Emang ini apa? Manajernya sibuk. Wah, Instagramnya banyak itu. Oh punya manajer ya sekarang? Oh, ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah punya manajer loh dia. Keren. Balia, sibukannya apa sekarang? Kesibukannya kalau di rumah ya nulis konten. Nulis. Iya. Oh iya, kamu tuh nulis buku ya? Iya, nulis. Oke. Buku apa yang kamu tulis? Buku pertama itu Ungkap Rasa. Ungkap Rasa itu kayak judulnya, aku cuma kayak, kan aku gak ada tempat nih buat dengerin kan. Kan kebanyakan orang kalau dipinjem telinga tuh kadang kayak, lu baru gitu doang gitu. Kan kayak masalah mental orang kan beda-beda ya. Yes. Jadi kan aku mikir kayak, daripada cerita orang dapat judgement, mending ya udah deh coba tulis gitu. Akhirnya kan coba tulis lagu tuh di draft doang. Akhirnya masuk ke kelas 1 SMK tuh. Kelas 1 SMK ketemu sama guru pembimbing, Bu Ayu. Nah, beliau kebetulan sama nih, sefrekuensi, suka nulis. Akhirnya kata beliau, coba terbitin, ini bagus. Akhirnya kata aku, kalau di Gramedia kayaknya nggak dapet deh. Akhirnya beliau nyobain penerbit ini aja. Oke, nyoba terbit. Wow. Gitu. Emang kalau misalnya waktu Balia cerita ke orang, itu ada judgement? Sering. Iya. Sering banget. Judge yang dilakukan sama mereka tuh apa sih, dalam bentuk apa? Kayak mereka bilang kayak, kok aku kan suka ngerasa kayak hidup tuh boring banget ya. Oke. Aku ngerasa kayak hidup tuh boring banget, padahal nggak gitu-gitu juga. Maksudnya posisi aku sekarang tuh banyak yang pengen juga gitu, aku nyadarnya. Tapi merasa boring, terus aku bilang kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya. Kayak dimana lu nggak bersyukur sih, kurang ibadah gini-gini kayak. Padahal kayak cuma ngerasa bosen, kok bisa sih dijudge kurang ibadah gitu. Maksudnya kan aku gak worth it kayaknya cerita sama orang gitu. Ya udah, akhirnya kan mendem diri sendiri juga. Akhirnya nulis gitu. Akhirnya nulis kayak gitu. Wow. Gitu. Tapi kan kalau misalnya ya itu mungkin apa, salah satu sebenarnya nggak bilang hidup itu bosen juga kan? Nggak benar-benar bosen juga kan? Bosen, cuma yang dengerinnya terlalu serius mungkin. Ya mungkin pendengarnya terlalu serius sampai nganggapnya ya kamu dibilang kurang bersyukur. Segala sedih sih, tapi kurang bersyukur. Sedih nggak sih dibilang gitu? Banget. Sedih ya? Sedih banget. Iya. Tapi kamu bersyukur nggak? Bersyukur banget, alhamdulillah. Udah bersyukur di titik banget ini kayak gak nyangka aja bisa bertahan sampai sini. Wow. Prove myself. Wah, iya dong, harus prove myself. Yes, betul. Emang kita tuh harus bangga dan bahagia kepada diri kita sendiri, dan kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri, benar gak sih? Iya benar. Kan sebelum ngebahagiain orang, kita harus bahagiain diri kita dulu. Wow. Iya dong. Tapi kamu bahagia nggak? Bahagia, alhamdulillah. Bahagia. Tekanan. Apa? Enggak. Udah bahagia beneran. Udah bahagia beneran ya? Bahagia beneran. Ya. Iyalah, udah nulis buku, terus kemudian jadi konten kreator di YouTube, kan? Aduh, tahu dong. Aku kepoin kamu loh. Tahu. Aku kepoin kamu. Timnya keren juga nih. Boleh dong nanti. Apa? Timnya keren juga. Aku tahu aku konten. Tahu dong. Kan aku lihat, aku stalker. Aduh, berarti kakak yang itu ya? Oke.
Iya, yang apa? Yang suka ada di paling atas kalau nonton tuh. Oh. Bener-bener. Ya, kamu kan udah penulis nih, penulis buku. Baru kan, belum dibilang penulis. Ini mulai nulis buku tuh kapan sih? Mulai nulis buku tuh sebenarnya itu tuh dari awal. Sebenarnya suka nulis tuh dari SD kan. Suka nulis diary gitu karena pembulian biasa. Oh gitu. Kamu dibully? Pernah dibully? Dibully abis waktu Oh ya? SD. Waktu SD. Sorry, maksudnya yang pernah kamu dapatkan dari teman-teman kamu yang itu? Di ini sih apa? Dibilang cacat. Oh ya? Itu, Sampai dibilang cacat. dulu aku tuh sempet gak nerima diri kan karena dibilang kayak gitu. Maksudnya sampai nanya kayak, kok aku beda? Gitu. Akhirnya kataku ya udah, akhirnya gara-gara denger itu terus, gak bisa affirmation positifnya masuk, aku yang ngedown. Aku yang ngedown, sekalinya dikatain aku lari ke kamar mandi ngunciin diri. Kamar mandi sekolah ngunciin diri. Oh ya? Sampai jam pelajaran berapa gitu aku tinggalin. Gitu. Jadi guru-guru udah pada jengah banget kayak, apa sih nih anak dikit-dikit kabur gitu. Padahal emang emosi aku di situ nggak bisa bendung kan, nggak mungkin ya nangis depan orang banyak-banyak kayak minta attention banget. Ya udah akhirnya gara-gara kayak gitu, aduh ngapain ya, kayak nggak punya temen nih gimana ya. Udah akhirnya pada buku iseng-iseng nulis kayak kok lega gitu. Awalnya dari situ. Terus ketemu guru aku tuh bilang kayak daripada dijadiin buku yang cuma di rumah, mending coba dikaryain. Akhirnya aku coba di puisi dulu. Main di sajak tuh, aku mentorin kan sama beliau, dia bilang ini bagus kok, coba publish, ya udah publish ya kayak terbitin, aku ngikutin tuh kata beliau, terbitin, ya udah terbitin, akhirnya sekarang udah 2. Udah 2 buku yang kamu bikin, termasuk buku yang ini ya? Iya. Ini juga ada pengalaman dari masa lalu. Oh ini pengalaman dari masa lalu. Semoga orangnya baca sih. Oh gitu. Tapi ya mohon maaf ya Bale. Ketika kamu mendapatkan bully seperti itu, kamu ngadu nggak ke guru? Atau kamu ngadu ke orang tua, kamu ngadu ke guru? Kamu coba untuk ngadu nggak sih ke itu? Biar ada pembelaan gitu loh dari guru-guru atau orang-orang terdekat kamu. Kalau guru mungkin pembelaannya basic ya, kayak kamu minta maaf tuh dia sakit hati gitu doang. Tapi minta maafnya bocah tuh nggak ada yang tulus kayak yaudah gue minta maaf gitu. Iya. Ya udah akhirnya kataku udahlah nggak worth it gitu, akhirnya diem. Orang tua aku nggak aku ceritain kan, dulu aku ada pengasuh, jadi pengasuh aku yang ngantar jemput gitu. Jadi aku selama kejadian sekolah itu nggak ceritain orang rumah, kayak cuma nanya ada PR gak, kerjain gitu doang, nggak ada yang nanya hari ini gimana sekolahnya, enggak. Jadi aku nggak ada yang kayak excited buat kayak hari ini tuh aku diginiin enggak cerita, jadi beneran bungkam, nggak yang ngomong gitu. Wow. Kan tapi kamu nggak coba untuk cerita berarti ke orang tua, kamu mendem sendiri berarti ya? Kamu mendem sendiri. Kenapa nggak mau cerita ke orang tua? Padahal kan gini ya, padahal kan bisa jadi orang tua itu ketika tahu anaknya bahwa ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, terlebih oleh bullying ya, bully yang dilakukan oleh teman-teman sekolah, bisa jadi kan orang tua itu melapor ke guru sehingga ada tindak tegas gitu. Kenapa? Apa kamu nggak mau untuk ini? Nggak mau untuk orang tua tahu gitu? Atau kamu nggak pengen ini menjadi rame kalau misalnya? Iya, aku mikirnya takutnya nambah masalah, soalnya kan mereka udah sibuk kerja. Jadi aku mikirnya kayak, oh udah mereka nyampe rumah capek istirahat ya udah. Jadi nggak ada tempat kemana-mana. Kok jadi sedih sih bahasnya? Enggak sedih. Enggak, aku tuh kadang-kadang suka gini ya. Suka bukan risih sih, cuma aku itu agak nggak suka dengan orang-orang yang kategori dia membuli gitu ya. Dia bully. Ya menurutku nggak pantas aja untuk kita yang sebagai seorang manusia itu kemudian menghujat orang lain kan gitu. Even mereka misalnya nggak sesuai dengan kita, ya nggak pantas lah menurutku gitu. Cuma ya kan itu lisannya mereka, nggak bisa ngatur kan lisan orang gimana. Iya memang kita sih nggak bisa ngatur lisan orang ya gitu. Jadi kayak apa sih, bisa nggak sih gitu, itu jangan dilakukan gitu.
Iya emang, tapi ya gimana, udah kelontar juga. Iya, apalagi sekarang kan ya banyak banget gitu. Jadi akhirnya gini, apa kamu sendiri sekarang sudah berdamai dengan kondisi yang sekarang? Udah. Sudah berdamai. Kita kan kayak ya udah mungkin emang jalannya begini ya kan, ya udah kayak oke bro, ayo bangun gitu. Ya udah akhirnya mencoba bangun, coba kayak ya udah coba ini gitu. Akhirnya pas di SMK kemarin aku pelampiasan kayak oke gue fisik gue begini, gue ikut organisasi ini. Oh, kamu ikut organisasi? Itu buat pelampiasan. Organisasi apa? Aku ikut Pramuka, PMR sama Pramuka, PMR, OSIS. Pramuka, PMR, OSIS. Iya. Kamu ikut Pramuka? Ikut. Wow. Itu buat pelampiasan Kak, kayak ini loh, gue walaupun begini tuh gue bisa gitu. Itu agak maksa, tapi aku kayak pengen kayak ayo dong buktiin kalau ke diri sendiri tuh bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau, ya kita jalanin gitu. Kalau kita jalanin, pasti kita nemu jalan gitu. Yes. Iya, gitu. Aku mikirnya gitu. Mindset ini baru sih. Kalau dulu mendem-mendem aja kayak nangis mulu. Wow. Gitu. Akhirnya nulis tuh buat pelampiasan positif kan. Banyaknya kalau anak muda tuh limpasinnya ke hal-hal yang negatif. Nah aku tuh tadi sempet ada pikiran untuk nyoba hal berikut. Cuma karena aku mikir keluarga aku udah stres. Maksudnya udah pusing gitu ya sama urusan masing-masing, ya kalau misalnya aku nambah ini mungkin bebannya makin nambah gitu. Jadi kayak ngapain ya pelampiasannya, oh nulis kayaknya enak, udah nulis ya. Gitu. Wow. Gitu dari kisah penulisan agak panjang ya. Semoga nggak bosan dengarnya ya. Enggak, tapi enggak. Karena gini, menurutku orang hebat itu adalah orang yang bisa berdamai dengan rasa sakit. Ya bener sih, bisa jadi. Iya, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa berdamai dengan rasa sakit. Bisa jadi. Karena tidak semua orang bisa melewati rasa sakit. Ada orang yang kemudian dia akhirnya itu malah melakukan hal-hal ya menyakiti diri sendiri, pelampiasannya dengan self harm kan, dengan ya macam-macam. Tapi kamu bisa melampiaskan itu dengan cara menulis buku, dan nggak banyak orang dalam kondisi tertentu itu bisa melakukan apa yang kamu lakuin sekarang. Serius nih. Termasuk B.J. Habibie ya, waktu itu Profesor B.J. Habibie kan cinta banget sama Ibu Ainun ya. Iya, tahu. Bahkan ketika Ibu Ainun itu kemudian meninggal, itu B.J. Habibie itu sempat rungkat, sempat rungsing segala macam, depresi banget kan. Sampai akhirnya ada seorang psikolog bilang, Bapak coba deh tuangin itu ke dalam tulisan. Akhirnya ya B.J. Habibie bikin buku tentang Ibu Ainun. Iya, so sweet banget kisah ini. Ya. Dan itu menjadi inspirasi kan buat banyak orang. Bener. Nah, ya kamu tuh bisa gitu. Kamu tuh bisa melewati rasa sakit itu dan kamu bisa berdamai di situ, itu luar biasa banget sih menurutku. Ya sedang berusaha, Pak. Ya, berusaha banget. Iya, benar. Nggak banyak loh orang seperti orang yang bisa melewati rasa sakit tuh nggak banyak. Kamu nangis ya? Ada tisu nggak sih? Ada tisu nggak? Nggak. Berusaha banget. Iya, berusaha banget. Pasti survive banget kan? Ada effort yang lebih kan? Yang emang pengen kamu kasih tahu ke orang bahwa gue bisa kok. Iya, aku mikirnya kayak fisik tuh bukan alasan gitu. Maksudnya kayak gimana pun fisik orang, kalau misalnya dia niat, dia pasti bisa. Yes. Gitu. Jadi kayak aku kan terlalu rendahin kayak lu kan kayak gitu, nggak mungkin bisa kayak gini gitu. Ya udah akhirnya kayak gue buktiin dulu. Gitu. Jangan mandang rendah orang kalau lu belum lihat ini gitu. Soalnya kan orang tuh bukan buat direndahin nggak sih? Bener. Maksudnya lu aja nggak suka direndahin ya, jangan rendahin orang gitu. Betul banget. Kalaupun emang butuh bantuan bilang kayak, "Mbak tolong" gitu. Gak usah sungkan kalau untuk minta tolong tuh gitu. Malah dulu ada kan namanya seorang motivator juga tapi kan, Nick Fujikik, tau gak sih? Nick Fujikik.
Kurang tahu. Namanya Nick Fujikik, bener gak sih gue? Nick Fujikik. Coba lu searching deh. Coba timnya bekerja. Iya, coba. Ada Nick Fuji. Gue nggak tahu. Cuma setelah gue namanya ya itu. Tapi Nick keren Fujikik. loh. Risetnya jadi ya, ada gitu. Ada, itu sudah kita siapkan Bal ya. Kita sudah mempersiapkan itu. Keren sekali risetnya loh. Tiba-tiba diundang, kakak dateng yuk. Oke, siap. Tapi nggak apa-apa kan datang ke podcast ini kan. Sering-sering aja. Siap. Nggak apa-apa. Ada nggak Nick Fujikik? Tuh kan bener gue suruh nyari malah. Astagfirullahaladzim. Bener-bener loh ini. Nick Fujikik. Ada nggak? Iya. Fujicit ya? Fuji. Ya, ada kan? Ada. Dia seorang motivator juga gitu. Terus ya dia punya latar belakang juga. Nah, itu bisa menginfluence seluruh anak-anak muda dan terutama ya itu gitu. Nah, mudah-mudahan ya kalau kamu emang nggak mau jadi motivator, setidaknya kamu bisa menginfluence orang-orang yang hari ini dengan kondisi yang perfect, tapi mereka mau bunuh diri gara-gara hanya masalah ya bisa dibilang macem-macem lah. Mereka tuh mau bunuh diri karena nggak ada pelampiasan nggak sih? Mungkin. Nah itu maksudku gitu loh. Banyak anak-anak sekarang atau di era-era kita yang hari ini ya, di era-era sekarang tuh melakukan self harming, terus kemudian mau bunuh diri dan sebagainya, itu mereka tidak punya pelampiasan. Iya, kasihan banget. Ya kan? Makanya waktu itu gue sempet ada satu orang, dia tuh punya mental health, skizofrenia. Nah, ketika dia datang ke psikiater tuh bilang gini, coba deh kamu melampiaskan ketika kamu lagi kumat, kamu melampiaskannya pada sesuatu. Kamu suka apa? Aku suka ngegambar. Akhirnya dia ngegambar. Dia ngegambar sampai seluruh badannya dia tuh sama dia ditato. Karena itu untuk menghilangkan sebagai satu pelampiasan rasa sakit. Nah, gambarnya di badan langsung. Enggak, ada yang di badan, terus ada juga yang di apa sih namanya buku sketch gitu ya. Kayak buku untuk melukis gitu. Nah, dia ngegambar di situ dan itu diperjualbelikan itu lumayan banget. Iya, itu keren banget sih. Sampai dipajang loh itu. Namanya Hana Madness. Keren banget, ntar cari tolong. Iya. Twitternya Hana Madness. Itu waktu itu sempat booming juga tuh tentang dia. Iya. Aku kayak ketinggalan berita deh. Gitu. Tapi ya dengan sekarang menurutku ini Apa tuh? buku isi hati kamu sendiri. Iya. Aku suka sama orang, tulis di situ. Kesel sama orang, tulis di situ. Kamu suka sama orang? Udah lama. Udah nggak suka lagi kan, udah dilampiasin di situ. Oh, udah dilampiasin sini. Berarti kalau misalnya kamu udah suka sama orang terus dilampiaskan di buku, perasaan itu hilang. Udah nggak penasaran. Jadi aku kalau misalnya aku ngejar orang nih, ngejar orang kayak, dia interesting to me gitu kayak, oke, amatin, tulis. Kalau aku udah nulis dia, udah ikhlas. Mau dia nanti jadi pasangan atau enggak, terserah. Aku udah ikhlas kalau aku udah tulis gitu. Wow. Gitu. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada kan? Di berapa? Judulnya Suara. Judulnya Suara. 43. Ini boleh nggak sih? Aku buka, boleh ya? Aku baca ya? Nggak apa-apa. 43. Oke. Saat kamu jatuh, saat tidak ada, aku yang seorang diri kala itu, selalu mendoakanmu dimanapun kamu. Suaramulah yang selalu kudengar, dan kurindukan saat kamu tidak di sini. Suara itu sudah memberiku candu. Suara indahmu itu sudah meracuni indera pendengaranku. Aku berulang mendengar rekaman suara itu. Entah kenapa suara itu seperti melodi bagiku. Begitu candu mendengarnya, seperti salah satu aliran musik yang selalu kudengar.
dan suaramu menyapa telinga ini begitu indah. Mungkin karena suaramu spesial sama seperti kamu, spesial bagiku seorang. Suaramu sulit terdefinisi karena saking indahnya, suara itu yang berucap amin setiap kali kupanjatkan doa. Suara itu juga yang kadang menyemangatiku saat aku lelah melakukan sesuatu. Suara itu yang tak pernah absen dari telinga dan sering berucap selamat, semangat, dan amin. Wow. Jadi waktu itu dia sempat motivasi aku yang kayak, ayo dong hidup tuh bisa bergerak gitu. Jadi kayak semangat Bel ya gitu. Terus kalau misalnya aku dapat achievement apa dia yang bilang selamat ya gitu. Terus kenapa itu ada amin? Karena waktu itu nggak sengaja aku depan belakang sama dia, jadi aku ngerasa kayak nyimamin dia gitu. Wow, gokil, 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 keren, 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 keren. Kayak gitu. Siapa namanya, boleh tahu nggak? Enggak, jangan udah. Oh, nggak boleh dikasih tahu ya. Kan inisial deh, inisial. Inisial. Ada? Enggak, udah jangan. Oh, jangan, jangan. Oke, oke. Ntar dia nonton takut di notice lagi. Kan nggak apa-apa, berarti dia tahu dong selama ini bahwa kamu tuh memendam sebuah perasaan. Iya. Tapi aku udah ikhlas kok, jadi kayak dia notice enggak ya udah bodo amat. Oh, segitu ya. Udah ikhlas. Gitu. Oke, Balia. Ah. Ini aku jujur ya, maksudnya aku jujur. Aku tuh excited banget loh kamu datang ke sini. Terima kasih. Iya, beneran. Timnya sangat support deh. Iya, serius. Aku excited banget. It's not only about konten ya. Ini nggak cuma tentang konten, tapi menurutku ya aku belajar dari kamu nih Ya aku belum apa-apa Kak. sebagai seseorang yang buat aku kayaknya ya tadi yang seperti kamu bilang, kamu bisa gitu. Gue bisa, kenapa lu enggak gitu kan? Kalau mau. Kalau yang penting mau. Nah, kebanyakan sekarang termasuk aku pribadi ya, itu kadang suka menunda sesuatu hal. Kita kebanyakan mikir resiko nggak sih? Kebanyakan mikir resiko, bener. Kebanyakan mikir resiko. Jadi kayak apa yang kita lakuin tuh malah kayak harusnya tuh gue kemarin begini, kenapa gue tahan gitu. Gitu. Padahal itu adalah sebuah ketakutan, bener nggak sih? Iya, makanya kalau misalnya nggak dilawan takutnya ya kapan mau maju ya sih? Bener. Maksudnya kalau nggak kita nggak nyoba, kita nggak tahu juga hasilnya kayak apa gitu loh. Wow, iya Ya, sih. Bener. Iya benar. Maksudnya kayak aku nulis nih, kayak udah bodo amat aja, mau ada yang baca mau ada yang enggak, bodo amat. Tapi ternyata ada yang beberapa yang beli gitu. Ini bisa beli di mana? Di Instagram ada, gue PD Penerbitan. Di link Instagram aku ada. Oke, di Instagram ada, Instagrammu Shopee ada. Instagrammu apa? Balia Ibnu Malkan 17. Balia bin Malkan. Balia Ibnu Oh, Malkan. sorry. Gak ada sorry. Gue tengahnya tuh Balia bin Malkan gitu kan. Kayak Nabi Khidir. Balia Ibnu Malkan 17. Oke, itu Instagramnya. Di Shopee ada? Ada. Judulnya? Linknya ada kok. Linknya ada di deskripsi di itu ya, di Instagrammu ya, di akunmu. Oke, iya ya, buat teman-teman bangsa bambu runcing yang mau membeli bukunya Balia, bisa banget langsung kunjungin link atau Instagramnya @Balia Ibnu Malkan 17. Makasih. Iya, di situ udah ada link Shopee-nya. Ya benar. Iya. Ya, ini bisa jadi inspirasi buat semua orang yang hari ini kemudian ngerasa bahwa ada dalam posisi yang down, ya, terus kemudian nggak bisa melampiaskan ke sesuatu, mungkin ya tadi yang kamu bilang bahwa sebenarnya kita itu cuma butuh pelampiasan, dan pelampiasannya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mau kayak gimana? Mau seperti apa? Mau yang positif atau yang negatif? Kalau yang positif ya tadi kamu bisa nulis, kamu bisa kemudian gambar kan ya, atau cari sesuatu hal yang baru gitu. Itu kayak gitu ya. Iya. Malu.
Keren loh, Balya. Terima kasih banyak loh sudah mampir di Bangsa Bambu Runcing. Makasih sama-sama. Iya. Aku juga senang kok diundang. Wah. Undang lagi. Iya. Nanti kapan-kapan aku mau ngobrol. Cuma kita nggak ngobrolin tentang buku kamu. Kita mau ngobrolin tentang perasaan kamu. Aduh. Aku berasa di psikolog ya. Berasa di psikolog. Oke, siap. Iya. Oke, Balya, terima kasih sudah mampir di Sama-sama. podcast Bangsa Bambu Runcing. Sama. Ya, semoga cita-cita Balya. Kamu punya cita-cita nggak sih? Banyak. Apa cita-cita kamu? Pengen bikin tim. Tim apa? Pengen bikin tim produksi. Tim produksi. Oh, kamu punya YouTube kan? Ada. Iya. Oh, kamu pengen punya tim produksi. Oke. Pengen punya tim produksi, terus nanti bawa jalan-jalan ke Jepang. Kenapa Jepang? Pengen lihat bunga sakura. Kan bisa beli di imitasinya. Pengen asli aja gitu, bareng-bareng sama tim. Terus kayak buka lapangan kerja kan. Anak-anak muda tuh banyak berbakat tau Kak. Oh ya? Iya, apalagi di dunia digital kan, kayak podcast gitu-gitu, ngedit gitu-gitu. Aku ngeliat banyak potensi yang di situ. Jadi kayak, kok sayangnya dipendem gitu kayak, mau nggak jadi editorku gitu, kayak aku pengen nawarin gitu. Jadi kayak, ayo dong Balya semangat majuin YouTube gitu. Jadi semua hal dicoba. Iya, keren. Jadi kamu pengen, cita-cita kamu pengen punya tim. Iya, pengen naikin orang. Pengen Buka lapangan kerja. Pengen buka lapangan kerja, pengen naikin orang, pengen punya tim produksi di YouTube. Wow. Gitu. Pengen ke Jepang. Iya. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 kan bentar lagi kan. Yang mudah-mudahan tahun depan kamu bisa ke Jepang dengan tim produksimu. Amin. Wow. Baik banget. Terima kasih doanya. Sama-sama. Iyalah, cita-cita kan harus tinggi kan. Iya. Cuma nggapainya emang berat ya. Tidak ada sesuatu hal yang berat kalau itu dikerjakan. Iya benar. Iya dong. Iya. Walaupun banyak ya Allah tapi tetap profesional ya namanya ya. Walaupun banyak ya Allah ya di tengah malam sampai ngantuk-ngantuk, sampai ngudu dulu ya udah ngedit lagi. Itu perjuangan loh. Ngedit tengah malam yang lain pada tidur, kopi ya kan. Kenapa belum tidur lagi ngedit? Ya sabar setengah 3 pagi. Oh subuh ya udah subuh. Nanti lanjut lagi, siangnya tidur. Berarti kamu udah punya tim belum? Belum berarti ya? Belum, masih sendiri. Masih sendiri. Oke. Udah berapa banyak subscribernya? Terakhir lihat di dashboardnya 1000. 1000 subscriber. Wow. Terakhir lihat 1000. Lumayan juga ya. Kamu sendiri, ya kan? Terus udah sampai 1000 subscriber. Apa nama channelmu? Balya Official. Balya Official. Ya nanti jangan lupa di subscribe ya. Subscribe ini aja. Gak apa-apa. Kenapa pengen bunga sakura? Aku juga itu tahu salah satu kenapa alasan aku tertarik banget sama kota Jepang itu salah satunya bunga sakura. Jadi unik nggak sih? Unik. Tumbuhnya kayak cuma berapa tahun sekali atau berapa bulan gitu. Terus sekali mekar tuh cantik banget. Wow. Tapi ada satu bunga yang bunga itu dia juga unik. Apa tuh? Tapi nggak ada orang yang mau deketin. Rafflesia. Rafflesia Arnoldi. Bener sih. Rafflesia Arnoldi. Tahu kan bunga itu ya? Tahu. Bunga paling gede di Indonesia. Bunga paling terbesar di Indonesia. Ya. Aku pengen ke Jepang. Nanti aku pengen ke Jepang, aku pengen ketemu Tsubasa. Oh iya, Naruto ya. Naruto kan? Aku pengen tuh sana. Iya, tapi aku nggak wibu. Tapi aku nonton Naruto, Seru kan? Tapi nggak wibu. Oke. Tapi masih aktif nggak di Pramuka PMR? Semenjak lulus udah jarang. Ketemu teman-teman masih? Masih. Kalau diajak aja. Kalau diajak? Iya kan biasa kan kalau kita nggak diajak nawarin diri ya kan. Jadi kayak itu nunggu diajak. Ada juga kayak gitu tau. Kayak maksa nggak sih? Kayak kesepian banget. Kita tuh nggak boleh maksa kalau hidup tuh, kalau misalnya nggak diajak ya udah. Ya nggak apa-apa lah, maksa dikit gitu kan. Kayak boleh gitu. Tapi kalau nggak diajak ya udah, jangan sakit hati. Gitu. Kebanyakan kayak itu beneran banget cuma nggak diajak doang. Lebih ke julid ya Bun. Julid banget ya. Banyak yang kayak gitu kan soalnya. Oh iya. Orang julid tuh banyak kan nggak sadar itu banyak. Oh iya, banyak. Jadi kita harus ngerem. Itu cuma segelintir contoh doang. Buat teman-teman jangan julid. Iya. Enggak lah. Mudah-mudahan kita nggak julid. Mudah-mudahan.
Bal ya, terima kasih Iya, sama-sama. sudah mampir di podcast Bangsa Bambu Runcing. Iya, makasih. Ya, terima kasih loh sudah bisa Baik mampir di banget. sini. Sudah mau ngobrol-ngobrol, diulik tentang buku Ruang Hati. Yes. Buku Semoga Ruang bisa menjadi ruang ya. Semoga bisa menjadi ruang. Terima kasih ya Balya ya. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir. Sama-sama. Terima kasih.